Diecast itu hanya perantara, silaturahmi yang utama. Anjing. Betul. Untuk investasi sih sebenarnya balik lagi ke kita masing-masing ya. Maksudnya kita koleksinya apa, dan memang kalau kitanya memang untuk koleksi ya koleksi, untuk ibarat kata ada yang kolekdol lah. Koleksi dan didol. Fluktuatif sebenarnya. Jadi ada hype-nya. Diecast itu ada FOMO-nya. Pas lagi FOMO itu tinggi biasa harganya. Nah FOMO-nya itu nggak lama biasanya. Kalau lu mau mainan dipajang, lu nggak usah beli, mahal. Mahal. Sakit. Bener. Sakit. Gak usah beli. Kalau cuma mau dilihat di pajangan, lu datang ke Indomaret. Foto. Lihat di situ duduk Iya. liatin. Itu udah enak banget. Jalidi. Itu enak banget. Oh iya Mbak. Ini depannya, Mas Ere depannya. Cek lu. Jangan dikit ya. Itu kan Cek. art director. Udah buka Om, ini udah dibuka. Cek. Aman. Cek, Udah direkam ini cek. sebenarnya Om. Udah nyala. Jalannya Cek. begitu. Gitu. Oke guys, ketemu lagi di episode yang ke 100 sekian. Iya. Bersama Jalid Master. Dan kali ini kita ditemanin oleh keren bintang sih, tamu mantap. 3 nih. Yang satu Om Haryo yang kemarin udah ikut podcast juga, cuma karena Yang ngakunya noob. Karena noob di dunia permodelan mungkin. Modern catwalk. Ya, Oh. fat cat. iya. Bahas fat cat lagi. Iya. Cuma dia agak lama udah lama di mobilan. Oh. Iya, nyala. Dia standby. Oke, ketemu lagi dengan kita para Jalid Master di podcast Dolanan. Podcastnya ngomongin mainan ya. Bersama para Jalid Master, cuma yang satunya Jalid Master Om Syahnya hari ini lagi cuti dulu. Iya. Kucingnya ada yang melahirkan katanya. Iya. Darurat ya tadi ya. Darurat. Jadi bersama Tapi kita Mas di mana Om sih Nuri. ini? Di mana sih ini? Oh iya lupa, udah berapa episode ya di sini ya? 3 ya? Iya 3 episode di bilik kita Cafe and Resto. Tempatnya di Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 200 sesuai Google Map, Talun, patokannya Muntoya. Ya tadi kalau ke Cirebon bilangnya Muntoya tuh terkenal, pasti dikit lagi lah, paling cuma beberapa langkah lah nyebrang lah gitu ya. Tempatnya enak, cozy ya. Terus yang suka etnik ya mampir aja ke bilik kita di Cafe and Resto. Nah sekarang kita ada 3 bintang tamu nih, Om Ruli ya, Om Bob. Ini para master di dunia perdiecasan. Jalid gak mereka? Kalau nggak pernah jalid sih. Oh, baik-baik ya berarti dia. Baik-baik. Cuma jalidnya itu kalau pas lagi hunting. Aduh, berat. Kenapa? Mereka Tapi tunggu, saya mau nanya dulu. Saya tuh kan pengen juga ya punya hotel yang bagus gitu kan. Diecast. Hotel baru belajar. baru belajar. Oh ya, Nubi pasti di hotel. Pasti Nubi pasti di hotel. hotel. Tuh. Saya tuh nggak pernah dapet kalau nyari. Kenapa ya? Ordal. Wah. Ya jalid-jalidnya mereka. Waduh luar biasa. Saya harus belajar. Harus Nanti belajar. Om Rulin bisa tanya-tanya lah seperti apa sih cara saya harus mendapatkan belajar, diecast Om ya yang terbaik. Hot Wheel maupun apapun lah gitu ya. Tapi kalau bagi kita tetap yang termurah itu apa gitu. Dapatnya gimana? Benar. Gitu. Silakan Ruli. Iya, oke. Nah, sebenarnya banyak yang mau dibahas. Kenalin dulu dong Ruli. Ya nanti sambil ngomong sambil kenalan. Kenalin sih ya lupa saya. Beberapa kali saya ikut event diecast ya. Itu luar biasa sekali. Loh, kemarin ke menjalin Tegal. kita. Ke Tegal, iya. Kok saya nggak ikut ya? Loncengnya susah. Oh iya sih. Gitu. Ya maksudnya secara solidarity terus community-nya itu udah solid banget gitu kebentuk ya dari tiap kota gitu. Dan hampir tiap kota tuh selalu besar gitu ya komunitasnya untuk diecast sendiri. Nah kira-kira menurut Om Tommy, Om Tamtam dan Om Haryo kenapa ya? Sambil kenalin. Coba kenapa coba?
Kenalan dulu. Tapi Jalin sebelumnya saya dulu kenalin ya. dulu nih teman-teman ini yang ada di kita ya. Jalin Mania belum tahu. Ya, ini saya kenalin dulu. Bukan, Iya. maksudnya kenalan bukan kalau sendiri-sendiri tuh. Ini mereka ini tergabung dalam komunitas di Cirebon tuh namanya Diecaster Cirebon. Follow, jangan lupa di Instagram maupun di YouTube maupun di Facebooknya gitu. Silakan maka Oke, terima kasih para Jalit Mania. Nah, itu Jalin Mania. Ya, Jalit Mania. Mereka Jalin Mania. Kita Jalin Master. Gitu kan. Ini saya suka. Saya Tommy. Kayaknya udah pernah ada di podcast deh. Iya. Tapi nggak apa-apa harus kenal. Saya sudah pernah diajak ya dulu, zaman dulu waktu masih zaman purba ya. Iya. Zaman mungkin lagi baru-barunya Gajah Mada sunat tuh kayaknya tuh. Jadi saya udah diajak sama Om Ruli podcast. Tapi saya ulang lagi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya Tommy dari Jawa Timur, dari Kediri tepatnya. Dan kebetulan saya baru datang tadi pagi. Iya. Wah, luar biasa. Datang tadi pagi. Kemarin ke diri sekarang duduk. Habis ini ke diri lagi. Iya. Kebetulan tadi diajak, ya udah, ayolah bilik kita. Namanya aja bilik kita. Berarti punya kita. Iya. Kembali ke pertanyaan tadi ya. Kenapa solidarity-nya ikatannya kuat? Kayaknya saya harus mengutip salah satu Dalam. apa ya namanya? Dalam. Filsuf. Bukan filsuf ya. Ada quote lah. Ada quote. Dekes itu hanya perantara. Silaturahmi yang utama. Anjing. Betul. ada enggak ya? Iya. Jangan bilang sepuat tuh. Kelihatan. Kalau di Moket ada. Moket itu kedua. Nomor satunya duit. Iya. Jadi mungkin itu yang bikin kita kumpul. Jadi rasanya kalau ada yuk nongkrong gitu. Ya udah kita tetap bawa diecast apapun itu diecastnya mau bentuk apapun kita datang tapi diecastnya ditaruh. Silaturahminya yang kita perlukan gitu loh. Kita ngobrol karena dengan silaturahmi ini ya kita bisa mendapatkan banyak benefit lah. Macam-macam lah benefit dari silaturahmi. Contohnya ya sekarang ini kita bisa duduk di sini di bilik kita. Bilik kita. Gitu sih Om. Oke, Om Tama, mau ditambahin nggak? Mungkin secara investasi atau secara apa deh, bebas. Berat tuh juga dalam lagi. Sebelumnya perkenalkan saya Tama. Ya kalau dipanggil Tam-Tam juga nggak apa-apa sih ya. Tante. Ini terima kasih buat para jalit mania nih. Jalin Mania di sana. Oh Jalit Mania ya, Jalit Mania. Ini Oh Jalit Master ya untuk para Jalit Master gitu. Master suka ngamuk kalau dipanggil Jalin Mania. Oh gitu. Harus master. Master berarti ya, Jalit Master ya. Ya mungkin apa yang menurut saya ya ada sedikit yang sudah disampaikan oleh Mbak Tommy ya kemudian. Aduh jangan Mbak dong. Om Tommy lah ya. Malu sama jenggot. Ya lebih ke ini sih ya, kita ke silaturahmi dan memang untuk mempererat tali silaturahmi persaudaraannya memang kadang kalau kita untuk lebih ke kumpul-kumpulnya sih ya karena sebuah komunitas kan kalaupun memang kita semua jadi satu dan berkumpul kan itu akan lebih luar biasa ya maksudnya lebih enak gitu kan walaupun cuman mainan tapi kan bisa mempersatukan semuanya gitu kan. Luar biasa. Jalit. Benar. Ya khusus dari untuk investasi sih sebenarnya balik lagi ke kita masing-masing ya. Maksudnya kita koleksinya apa dan memang kalau kitanya memang untuk koleksi ya koleksi untuk ibarat kata ada yang kolekdol lah. Koleksi dan didol. Ngingetin Begitu. Coba banget sih. Jawa banget ya Pak. Jawa banget gitu. Kolekdol ya emang jadi macam-macam dari mereknya juga ya untuk investasi sih jadi macam-macam beragam. Ya mungkin itu aja sih sebenarnya ya untuk dari saya sendiri. Nanti selebihnya bisa dari Om Haryo nanti. Nanti. Motong. Oh siap. Ini relate sama kejadian di rumah saya minggu lalu. Oke. Persis minggu lalu. Siap. Hah?
Baru kapan, Bang? belum lewat 2025. Ini tayang berarti tahun lalu. Iya, ya tahun lalu. Iya benar. Kejadiannya tahun lalu. Iya. Akhir tahun. Jadi ceritanya gini, ini saya mohon petunjuk nih dari para sepuh. Ceritanya saya punya saudara, dia tuh aktif jual beli Narkoba. nasi rokok barabala. Ya kan? Diecast. Iya, diecast. Cuman dia spesifik di Hot Wheel. Ya. Oke. Nah ceritanya, wah kayaknya kita ikut ke Ayang nih, ke Ayang yang kayaknya pengen nyobain lah iseng-iseng kan. Maksudnya Hot Wheel tuh kalau beli kayaknya nggak sampai 50.000 satunya yang biasa ya. Ya yang biasa. Ya udah terserah lu deh, dia tutup mata gitu. Terus akhirnya belajar sedikit. Saya nemu istilah, ada yang barang banjir, ada hot item, ada item yang biasa gitu. Nah, Paham sih kata-kata begitu. belajar. Nah, cuman ini anehnya. Jadi sesudah merasa, ngerti nih gue. Mulailah tuh hunting, bahasanya mah hunting gitu. Terus nemu di beberapa tempat tuh akhirnya, loh seru juga ya dapat gitu, dapat terus bilang ke istri itu kan, ini kalau dijual lumayan. Iya. Tapi kenapa sampai hari ini nih belum bisa cuan? Kenapa ya? Apa yang salah dari saya? Hot item belajar. Saya potong dulu ampasnya, ini. Nah. Mangga. Akhirnya gelut. Jawabannya, ya akhirnya gelut. Gak usah beli lagi. Minggu lalu, tahun lalu. Jawabannya kenapa coba? Karena tidak sopan. Di sini ada sesepuh-sesepuh, nanyanya kenapa gak sesepuh-sesepuh? Tolong dijali Izin, izin. Hanya ke saya Jangan dong. kamu yang jawab, mereka, beliau. Nah ini. Cek Ariel. Nah, saya menyikapi aja. Kasih bahasanya menyikapi. Dalam. Menyikapi. Dari Kayak. balik. Helikopter. Dan dari pengalaman yang sudah biasanya ke diecast ya. Ya fluktuatif sebenarnya. Jadi ada hype-nya. Diecast itu ada FOMO-nya. Pas lagi FOMO itu tinggi biasanya harganya. Nah FOMO-nya itu nggak lama biasanya, cepat. Kayak yang sekarang kan seri apa? Phantom. Nah seri-seri terbaru itu sekalinya dapat langsung buang. Kalau bisa. Lagi tinggi-tingginya Jadi itu nggak disimpan nanti. Beda. Nanti yang disimpan itu mending diecast-nya yang kiranya udah bener rare itu baru. Kalau bener rare, baru bener rare yang itemnya nggak ada di minimarket, nggak apa-apa kita simpen lama. Berarti kita harus update dong apa yang mau rilis. Iya, betul. Yang mau rilis nih. Nah, terus yang menentukan hot item tuh siapa sih sebetulnya? Kamu hot cocot. Pasar. Jadi pasar orang-orang tuh biasanya FOMO. Ini lagi hype-nya apa? JDM, ini hype-nya apa? Ferrari. Nah itu kalau kita dapatnya apa nih? Misalkan orang lagi ramenya apa nih? Misalkan di minimarket kan, Indomaret, Alfamart kan. Seri ini nih keluar. Ya mungkin kita dapat 1-2 biji ya. Ini orang kita nyarinya jangan nanya ke orang, langsung di marketplace aja dilihat. Oh harganya sekian, harganya sekian. Ini kelihatan loh. Tapi kan berarti kalau udah ada di marketplace kita telat satu langkah gak sih? Iya. Ya artinya ketika hype-nya itu sedang berlangsung, ketika kita lihat di marketplace tinggi, ya udah waktunya kita hunting sebenarnya. Iya. Tapi masalahnya dia belum dapat. Nah itu. Nah itu Pak. Ya karena dia nggak tahu yang hype-nya apa. Betul. Betul. Dan saya nggak tahu tersedianya di Indomaret yang mana. Mungkin Om Bob lebih ke cari-cari update ininya aja sih ya, item-itemnya itu Om. Terus kayak kan kalau saya nggak salah ya, kalau brewek itu ada lot apa, box apa gitu kan? Ya ada. Itu tuh udah ada listnya ya. Ada. Tahun ini, bulan ini itu lot apa ada. Udah disusun sama Mattel. Jadi ready-nya ini, bulan ini lot ini. Bulan ini lot ini. Ribet juga ya ternyata nyari cuan. Kalau untuk lot itu pada saat kita lihat ya Lihat lot di mana? Lamley. Gitu. di mana aja lah gitu. Dimana? Pada saat kita lihat itu kita nggak usah ngapalin satu lot itu.
Yang dihafalin cuma satu car. Di lot itu car mana yang dicari. Itu aja udah. Yang lain begitu lihat ada buang. Lihat ada oh ini simpen jual. Menurut saya. Mau yang kalau mau dicuanin ya. Kalau saya sih kan ya sepatu suka. Ya sesuka saya ambil. Nggak mikir Nggak ke nyari depan. cuan, nggak nyari mikir cuan. ke depan. Nah itu kalau dapat hot itemnya dibuka atau digantung aja? Kalau saya ya. Kalau saya kan sukanya fotografi. Jadi ya saya sobek. Wah, best ini. Mainan dimainin bro. Tapi diecast masuk mainan dong. Mainan. Maksudnya Ya, mainan dipajang. Ya iya itu pajangan bukan mainan. Gini bos. Kalau lu mau mainan dipajang, lu nggak usah beli, mahal. Serius. Mahal. Sakit. Bener. Sakit. Gak usah beli. Kalau cuma mau dilihat di pajangan, lu datang ke Indomaret. Foto. Lihat di situ duduk Iya. liatin. Itu udah enak banget. Jalidi. Itu enak banget. Betul. Serius. Nih, akhirnya dia Murah sudah- ya kan? Iya. Kita datang ke Indomaret bayar Parkir parkir doang, Iya, ya. iya. Masuk adem ngeliatin. Indah itu. Oh, tapi dia sudah lakukan Oh sudah lakukan? di Tumblr solo leveling. Anjir. Tolong jangan bahas masalah Tumblr solo leveling Indomaret ya tolong. Gitu. Karena itu saya belum punya. Liatin aja ya. Jadi itu. Kalau saya sendiri kan ada beberapa mungkin, mohon maaf ya, mungkin teman-teman dari mania di luaran sana tahunya saya ini koleksinya mainan, Ya. gitu. Mohon maaf. Nih. Ya. Saya koleksi pertama itu hotel. Ah, ini sombong. Hotel. Daycaster mania nih. Daycaster saya Oh ini. iya. Jangan, mau apa saya tuh perlu tunjukkan? Iya. Coba tunjukkan Mas Er. Diecast off bukan? Bukan. Saya jadi curiga beliau ini diecaster yang menyamar. Nah itu. Anjay. Member. Oh iya. Gokil. Mantap. Jangan macam-macam. Member 001 kan ini. Jadi, ya, kalau saya itu ada beberapa mungkin. Kok kamu gak ngajak saya ke komunitas itu enggak, sih? nggak usah. Oke. Kayaknya udah deh. Nambah-nambah. Saya punya treasure hunt. Oh enggak, saya belum punya. Dapat Jadi satu. kalau bagi saya itu dibagi dua. Jadi ada beberapa mungkin yang memang saya nggak pernah saya sobek gitu. Sampai hari ini juga nggak pernah saya sobek gitu. Ya dipajang aja. Jadi dari dia beli di pajangan blister ya? Iya, betul. ini, gitu. Betul, beli Bahkan pajangan. begitu saya lupa kalau bahwa saya punya main apa yang itu tuh lupa gitu. Jadi tapi ya memang seperti yang kayak. Tapi kalau saya nggak bukan apa ya. Hunter sejati, yang hunter mania gimana ya. gitu. Kalau saya lihat, saya Patrolling. suka, saya beli. Iya. Cuma fenomenanya sekarang itu nyarinya sangat sulit. Iya. Apakah Betul, ada betul. pembegalan tertentu? Banyak. Banyak banget sih sebenarnya. Banyak. Kita ngomongin Cirebon dulu deh. Ya. Banyak. Banyak. Tadi bilangnya kan baru berantem tahun lalu kan? Iya. Saya juga sama, baru ketemu tahun lalu. Karena kan ditayangin tahun Iya. depan. Ini saya kan sering sekol di FB ya, terkait tentang ordal-ordal lah ya, atau yang biasanya bekerja di mohon maaf minimarketnya lah. Oh iya. Iya. Kita susah sekali nyari. Betul. gitu. Betul, udah mulai. Saya Udah banyak. juga makasih banget buat para pelayan apa ya? Karyawan yang Kasih kerja karyawan. di minimarket apa segala yang tidak pernah Menyembunyikan item-item. ya. Makasih banget. Tapi ini pengalaman yang baru yang mungkin saya baru ngalamin, yang kalau di FB itu sering jadi banyak dark sekali ya? postingan-postingan. Jadi saya masuk ke salah satu minimarket, Kalian klub malam. hanya hunting biasa gitu. Saya lihat udah masuk nih si lot gitu. Maksudnya si yang baru ini serinya seri bukan yang Fast Furious lah, seri yang biasa. Tapi ada seri Eka Honda gitu Mudah-mudahan lah. orangnya ingat dengan wajah saya gitu kan. Anjir. Saya lihat keluar. Sorry, ninggalin nomor telepon nggak? Enggak. Oh enggak. Keluar. Bagus. Gitu. Saya keluar, tapi dia bilang gitu, pas ketemu papas di pintu itu pas nyari hotel, oh iya tapi nggak ada yang bagus, saya bilang gitu. Oh ada mas, tapi itu punya teman saya gitu. Ya saya pura-pura blow on aja gitu ya, mau ketemu dengan, mohon maaf ya, hunter sejati gitu kan, pura-pura blow on gitu. Oh ada mas apa? Civic katanya gitu. Civic yang mana ya? Saya nggak tahu nih mau beli Civic yang gimana, saya mah hanya nyari-nyari aja, oh yang ini nih mas gitu. Cuma yang paling nggak enak itu adalah
ini mas udah saya scan, titip sama teman saya scan, udah saya bayarin. Tapi nggak diambil-ambil. Ya karena kita sebagai orang mencari kan saya bilang kan, ya udah saya bayarin sesuai harga kan. Iya dong. Oh enggak. Lebihin. Harganya lebih. Yang harusnya 60.000 jadi 90.000 karena itu seri hot item. Cuma yang saya sangat sayangkan adalah kok kenapa sampai seperti itu, walaupun mungkin ya karena kita nggak mau debat ya, enggak lah mas lah saya nyari yang 35 ribuan aja, saya bilang gitu, saya keluar. Akhirnya dibeli nggak? Nggak beli. Saya. Nggak beli. Oh, bagus. Saya dukung itu. Oh, nah Lebih baik begitu. Nanti takut ketahuan yang mana. Udah. Enggak, sebenarnya gini, kalau saya bilang ya, jadi bukan karyawan toko yang nakal atau gimana ya. Hal seperti itu sebenarnya berawal dari kita sendiri juga. Iya, Kita sendiri. Betul. Jadi kita nanya ke mereka, ke karyawan-karyawan itu, atau bahkan kita pesen, kita nitip. Jadi Iya, betul. nah, kita sendiri, jadi dari kalangan Decaster sendiri yang pesen gitu loh. Ntar kalau ini nongol, tolong Kayak saya simpenin. ya. Iya, gitu. Nah, akhirnya si karyawan-karyawan itu dia juga kepikiran, ini kenapa sih? Kenapa mesti mereka? gitu ya? Iya, kenapa? Kok orang-orang ini pada nyari dan mungkin bukan hanya satu orang misalnya saya ya, tapi ada teman-teman yang lain Iya, datang betul. nanya hal yang sama, barang yang sama. Akhirnya kan mungkin mereka nyari-nyari tahu juga. Iya. Sekarang medsos di mana-mana kita bisa nyari. dong. Betul. Gampang. Cari di Facebook, di YouTube, di mana, di TikTok nongol semua lah itu. Oh, ternyata ini cuanable nih. Akhirnya mereka bermain dengan cara itu. Ya mohon maaf, bukan saya istilahnya mengecilkan pendapatan para karyawan itu ya, tapi ini buat mereka mungkin bisa menjadikan pendapatan tambahan gitu lah, bisa buat Apa beli kalau rokok. bahasa Genjet tuh? Side hustle. Oh, side hustle. Side hustle. Aduh, berat bahasanya. Oh, tuh dia mah. Bahasa Gen Z. Genjet kan? Atau Gen Beta? Betul. Ya, jadi kalau menurut saya itu karena kita sendiri juga yang mengawali sehingga mereka akhirnya seperti itu. Dulu pernah malah saya sampai saking jengkelnya, mungkin Om Haryo ikut kalau nggak salah. Waktu itu Datsun Wagon yang lagi hype. Kita habis ada acara dari Tegal, kita istirahat di rest area gitu. Lari ke situ, semua tuh kita 2 mobil apa 3 mobil waktu itu semua langsung masuk ke minimarket. Terus lari semua. Nah, akhirnya ada salah satu dari kita yang dapetin. Abah Halek. Besti. Besti Dapi. Abah Halek dapat, itu karyawannya kan melongo semua. Saking jengkelnya saya dengan kelakuan para hunter yang begitu, saya bilang, "Mas, tolong nih barang diinget-inget ya. Kalau barang ini nongol, kamu simpen, kamu jual sendiri aja." Saya sampai gitu karena jengkel. Maksudnya kita ini bukan yang cari cuan ya. Iya. Kita butuh Iya, koleksi. Kita nggak punya. Ya, saya perlu. dijual, tapi jangan di ini lah. Ya, kita perlu punya item tersebut, tapi susah nyarinya. Iya. Seperti Om Ibob tadi bilang. Betul. Susah nyarinya. Kenapa susah ya? Gitu, karena kelakuan hunter-hunter yang seperti itu. Jadi kembali ke Cirebon, mungkin di sini ini yang saya lihat banyak silent hunter. Oke. Banyak silent hunter, banyak Katanya sekali. senior tapi nggak tahu. Nah, sedangkan kita yang beneran main dekes pengen koleksi nih, Nah itu kan. kalah sama mereka gitu. Karena dia jauh Kalah lebih sama cepat mereka. gerakannya. Nggak tahu, mungkin infonya juga ya entah dari orang dalam atau gimana gitu kan. Gitu. Mungkin juga kita terkendala dengan aktivitas sehari-hari ya. Kayak kita semua di sini ini kan aktif kerja semua. Jadi jam hunting kita nih udah terbatas. Paling pulang kerja gitu kan lah. Dengan waktu-waktu yang terbatas itu kita kalah cepat dengan serbuan para silent hunter tersebut gitu loh. Tapi kalau bilang penghasilan tambahan emang bisa secuan itu kalau memang kita Bisa. secepat itu. Bisa. Rio. Bisa. Anggap deh harga gantungan tuh berapa sih sekarang? 60 paling. Ada yang 35, Yang biasa banget. 35. Bisa jual berapa? Bisa 100. Per satu? satu piece. 3 Bisa kali ya? Iya. Paling murah mungkin bisa 75 lah. Ya. Nemu 10 udah lumayan ya. Iya justru itu.
Sedus om. Justru itu. Makanya saya juga sering lihat mereka itu ngumpulin satu item itu sampai satu kardus. Saya bilang, lah ini terus saya kapan kebagiannya? Saya kan Kalau gitu. saya baru ngerasain karena saya kan awal main kan ya ini ya ketika main diecast tuh kan saya nanya sama Om Tommy sama Om Tamtam, Haryo, apa sih kira-kira buat yang pemula ya sukanya apa? Kalau fotografi sama detail ya main mini scale aja. Akhirnya saya main mini scale tuh. Cuma di suatu hari kemarin ini baru ketemu yang lini Pantone itu loh. Iya. Pantone, kok bagus, saya suka kartnya. Jadi punten gak saya robek Sobek. gitu. Emang jangan. Karena Punya sih, saya belum punya ya. secara artwork tuh bagus Artnya. Akhirnya saya cobain deh ternyata Tapi secara dekesnya juga bagus loh. bagus. Jangan salah. Bagus. Nggak pengen nyobek. Sobek lah. Bagus. Nah, akhirnya saya cobalah hunting tuh. Hunting normal ya, bukan saya hunting biasa aja lah gitu. Terus ya akhirnya dapat tuh 2 di Bali waktu lagi di Bali. Sampai Bali kan. Beda. Dan ini kalau gue bilang ini super jalit ini. Itu sampai Bali coy. Nggak kebetulan. Kebetulan lagi di Bali. Nggak tahu ya ada salah satu toko Indomaret yang nyempil ternyata ada di situ. Oh, dapat nih 2 gitu. Akhirnya pas datang ke Cirebon dapat lagi. Nah, tinggal yang si porsi ini kan. Oh iya, Porsi lumayan. kan. Susah tuh. Lumayan. Saya sampai lumayan setiap anak atau istri kemana mampir dulu ke Indomaret tuh kan. Berapa hari tuh nggak nemu-nemu tuh. Awalnya ini yang kombi nih, agak susah juga kan. Bener apa hot? Ini lumayan hot nih. 60.000 itu. Baru harga gantungannya 60.000. Kalau beli di orang? Udah 100-an. 80-an, 90-an. Gue 200-an sekarang. 100-an. Di Saya punya marketplace. Nice. Oh, pelaku. Nah, terus dapat tuh ada dua unit di salah satu di Alfamart Sumber saya dapat tuh. Nah, karena saya tahu cuan, hati saya kan pengen wah dapat sekalian aja 2, satu buat di saya, satu buat dijual gitu. Cuma terus saya ada ngerasa kayak kasihan yang nyari ya gitu. Jadi makanya saya ambil satu. Enggak ini. Kalau saya belum sampai sekarang belum dapat. Terus Ada. akhirnya saya di kemarin tuh ke Alfamart depan SMP 1 Sumber tuh. Terus, nyari apa sih mas? Karena saya setiap ke ATM tuh kan di situ kan ada ATM. Nyari apa sih mas nih? Ini apa namanya yang kayak gini nih mbak. Kartunya kayak gini tapi mobilnya Porsche. Semua orang nyari kayak gitu. Itu cerita tuh kemarin. Ternyata emang ya sefomo itu gitu. FOMO. Jadi itu sedikit cerita sih. Harganya udah mahal, udah 100 lebih. Iya. Kalau saya malah tak hindarin yang kayak begitu. Iya. Jadi kalau karyawannya nyari apa sih? Enggak, gue lihat-lihat aja. Udah pergi, percuma. Karena kalau kayak gitu biasanya mereka sudah ada main begitu. Oh iya bener juga ya. Maka malah tahu ya. Oh tahu ya. Iya. Dan satu cerita lagi kemarin yang dapat yang Mustang itu, yang kuning juga itu nggak dipajang, Iya di belakang kasir. ditaruh di belakang kasir. Kalau masalah penempatan itu tergantung toko masing-masing ya. Iya. Sah Jadi nggak? sah. Aman. Sah, nggak masalah. Itu sih aman karena kalau mereka pajang, mereka gantung. Kadang itu anak-anak kecil itu disobek apa segala macam atau para kleptomania itu. Iya, diambil isinya doang, ditinggalin bungkusnya. Itu kan ada banyak. Nah, itu kan kasihan karyawan tokonya kan. Mereka yang akhirnya harus mengganti barang tersebut. Makanya ya ada sebagian yang disimpan di belakang kasir. Nggak masalah, itu sih nggak masalah. Sah Gitu. ya kalau Sah. Kecuali kalau udah ditaruh di belakang kita nanya, enggak mas jangan. Nah, dulu pernah ada ketemu Sama ya. di mana ya di area Sumber sini kok. Itu ada tulisannya malah ada namanya. Iya udah ada namanya Ada ditulisin namanya. om. Itu Udah ada nama ini titipan si Anu gitu. Dan kenal orang-orang yang nitip. Oh saya kenal. Kan. Kalau saya kenal. Ring. Kebetulan pernah ada gitu. Oh nggak ada. Mohon maaf saya hunternya bukan di Sumber. Iya Bali. Tapi bener Om Ruli tadi bilang. Saya begitu seri ini nongol nih. Ada kabar hari itu seri itu nongol. Saya kerjakan agak jauh ya. Itu pagi berangkat seluruh minimarket saya berhenti. Nggak ada barang itu. Gak ada. Nggak ada barang itu. Sudah susah.
Kemudian sore gitu lagi. Saya ambil jalan yang beda, rute yang di luar rute saya biasanya. Itu mungkin ada 11 minimarket, nggak dapat. Nggak ada. Even itu yang Nissan-nya ya, yang Nissan yang biru itu kan. Di sana ada. Kalau Nissan saya masih ketemu. Nissan masih ketemu, terus Mustang masih ketemu. Fairlady itu. Iya, Fairlady. Fairlady Terus mah satu masih lagi banyak. yang orange satu lagi apa? Camaro. Nah, Camaro ada. Tapi ini nih barang ini sama Cool Porsche. Kombi sama Porsche. Kalau yang saya tahu ini menurut Gila. informasi orang dalam gitu kan. Jadi dalam satu dus seri Pantone itu Porsche-nya itu cuma 2. Iya, dikit. Ya, jadi itu udah pasti 2. Jadi memang agak sulit untuk yang Porsche. Aduh, jadinya nanti nambah mahal ini kalau udah tayang di podcast. Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Kali udah nggak hot. Iya, artinya itu nambah mahal. Tapi Kan udah tahun depan ya. Tapi kalau masalah cuan sih beda. Kan tahun depan. Kalau masalah cuan sih memang ada beberapa yang bagus sih. Mahal nggak masalah selama kita nggak beli. Iya, benar. Oh iya juga ya. Nah, oke terakhir nih karena udah pada menyikapi atau saran atau tips teman-teman untuk menyikapi mafia ini seperti apa atau kita mungkin secara kolektor kita sebagai kolektornya bisa untuk ngedapetin kayak gitu tuh gimana sih? Mungkin saya dulu ya. Kalau menyikapi terlalu susah ya karena kita nggak kenal siapa lawan kita. Wih, saya sebutnya lawan jadi kayak berat ya. Kita nggak ngerti silent hunter tuh mana aja siapa aja kan kita nggak tahu nih. Ya paling yang perlu kita lakukan kalau ada yang nitip dan itu barang itu ada, ya udah kita sobek aja barangnya. Dibuka aja. Pesanan orang loh. Kalau memang udah pesanan orang, misalnya nih Om Haryo yang pesen di situ, oh ini pesanan Om Haryo. Ya enggak, dianya kan enggak ada. Gak ada. Dia belum datang. Dianya kan enggak ada. Barangnya udah di kasir, nggak bisa di scan. Kayak tadi Titipan. Kita maksudnya lihat dong Mbak gitu. Iya. Terus kita sobek. ya enggak jadi masalah dong. Ya balik ke Berantem dong. Kan kalau kita di toko manapun kan ada Memecahkan tulisan. berarti membeli. Yes. Nah, kita sobek berarti kita beli. Mau nggak mau kan kita beli. Iya betul. Berantem Mending dong gitu. kita sama kasir. Enggak. Enggak lah, enggak. Enggak. Enggak lah. Dia mau ngomong apa? Sobek kita sobek, ambil, udah. Ya kita bawa pulang ini aja udah. Iya, Kan saya nggak perlu kartunya. Iya. Saya nggak perlu kartu. Saya mainin gitu loh. Mainan buat dimainin. Iya, Ya iya, sudah. Gitu loh. Itu sih paling kalau saya gitu. Legal berarti. Legal dong. Pernah? Belum. Tapi saya pernah ancam. Pernah ancam? Saya pernah ancam kayak gitu. Jadi ada waktu itu ada tiga item yang sama. Udah ada namanya. Dia nggak ada namanya, tapi dia bilang Titipan. Saya bilang ini boleh nggak dibeli? Karena dia digantung nih, digantung. Di belakang berarti digantungnya. Iya, boleh nggak dibeli? Ini titipan. Kata saya, ya kalau sudah dibayar belum? Belum. Ya sudah sini saya bayar. Kalau nggak bayar saya buka nih. Akhirnya dikasih. Akhirnya dikasih sama dia. Gitu. Nggak bisa di scan juga balik di kasir. Kalau komputer kasir nggak bisa. Kecuali kayak tadi udah bilang ya udah dibayar, terus dia suruh bayar. Bilangnya udah dibayar. Ya kalau kayak gitu Susah. ya mending kita tinggalkan aja, nggak usah dibeli. Kan tadi saya bilang mahal nggak apa-apa, Nggak usah dibeli. selama kita nggak beli nggak mahal. Iya, oke. Mungkin itu cukup. Kalau saya sendiri untuk menyikapinya ya memang agak sulit juga sih ya untuk menyikapi yang seperti itu ya karena memang hunter-hunter seperti itu tuh aduh susah ya gimana mau ininya ya kalaupun mau dimusnahkan juga nggak bisa sih karena hampir sebagian keseluruhan juga banyak gitu kan. Ya itu yang menyikapinya seperti kayak Om Tommy juga bilang seperti itu. Kadang kan ada juga tuh yang titipan tapi ada yang belum di-stroke. Tapi barang sudah dititip. Nah itu sebenarnya kan udah kalau belum di-stroke kan ya kalau di-stroke kan itu masih bebas kan. Kecuali kalau memang sudah ada stroke-nya, udah ada pembelian atau apa dari si kasirnya, itu mungkin emang udah jadi hak miliknya yang penitip itu kan. Tapi kalau belum kan itu memang udah masih bebas kan. Kita ya bebas kita mau diambil mau enggak ya kayak tadi mau dirobek juga nggak masalah gitu kan. Ya sulit sih memang buat
memberantas para hunter-hunter yang seperti itu ya. Mainnya ordal. Iya mainnya ordal gitu kan. Karena memang karyawan-karyawannya pun juga kan hampir sebagian untuk sekarang-sekarang ini memang sudah pada paham. Oh, iya. Beda sama kayak dulu kan belum pada paham tuh. Iya. Kita nanya juga, oh ada ini. Tapi ketika yang sekarang-sekarang udah paham gitu kan. Itemnya apa-apa gitu. Aryo ada yang mau tambahin gak? Kalau saya pribadi ya, Atau mungkin saran deh. saran ya buat Yang nyari. yang nyubi-nyubi ya. Kayak Om Ibob gini kan masih membara gitu loh. Butuh Enggak juga. Enggak, maksudnya masih penasarannya tuh iya, penasarannya tuh masih besar gitu kan. Penasarannya masih besar gitu. Yang sekarang yang FOMO, saran sih kalau mau hunting udah terlambat. Kalau udah terlambat kayak gini, saran saya deketin teman-teman diecaster. Pasti mereka itu punya, entah siapapun pasti punya. 1-2 orang pasti ada. Saya deket sama dia nggak dikasih. Nggak mungkin. Walaupun harganya naik, ya nggak tinggi banget, nggak kayak di marketplace atau di orang lain yang kita nggak kenal. Harganya pasti naiknya paling ya buat bensin aja paling gitu doang kan. Logisnya di situ buat parkir doang. Paling kalau mau banget dulu. Saran saya sih kayak gitu. Kalau menurut saya susah. Kalau saya sih mending fokusan, jangan semua dibeli. Kalau Civic fokusnya Civic, mau seberapa pun pasti dibeli. Ya tapi nggak gitu. Iya. Ya sarannya gitu, kalau misalkan mau banget dibeli ya mending cari ke teman-teman yang diecaster yang kenal atau apa, pasti ya segitulah. Berarti intinya satu, berkomunitas lah. Ya. Karena komunitas adalah imunitas. Imunitas. Silakan ditutup. Udah terakhir, udah malam, udah ditinggalin pemilik ini milik gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah. Tapi yang pasti buat teman-teman yang suka hunter, suka ini, tolonglah ya bagi-bagi lah buat kita-kitanya, tinggalin lah gitu ya. Kita mau koleksi ya, bedain antara koleksi dengan kolektor gitu ya, gitu. Itu aja mungkin tipnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di awal tahun, dan ini tuh. Iya. Di awal tahun ya. Sampai ketemu lagi di podcast Solanan berikutnya. Lancar, amin ya. Dan kami para Julid Mania jangan lupa like, comment, share, dan lain-lain. Bisa beli mainan. Biar bisa beli mainan dan bisa podcast lagi. Bye.